Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 15. Karena ada Dedi, jawab Edward ceria. Edward segera melepaskan pelukannya dan berpindah memeluk pria yang dia sangka ayahnya. John juga memeluk Edward dengan erat dan mengusap kepalanya dengan lembut. Edward benar tampak bahagia dalam pelukan pria itu. Dia segera menuju ke dapur untuk mengambil air hangat. Di sana tampak Anne sedang sibuk membuat bekal untuk Edward. Anne melihat kedatangan Samantha dengan tidak enak hati. Samantha mengambil air hangat dan duduk di sana memperhatikan Anne yang sedang sibuk menyiapkan makanan. "Sam, bagaimana hubunganmu dengan John?" tanya Anne. "Seperti yang Bibi lihat, aku jadian dengannya gara kalah dalam sebuah permainan," jawabnya. "Permainan? Apa kau tidak keberatan?" tanya Anne lagi. Samantha hanya menggeleng dan meneguk air hangatnya. "Baguslah, berarti kau memiliki perasaan dengannya." "Perasaan?" Samantha tidak yakin akan hal itu. "Auntie, aku rasa dia hanya bermain. Main saja denganku," katanya. "Kenapa kau berpikir begitu?" tanya Anne heran. "Entahlah, aku hanya tidak yakin saja dengannya." Anne mematikan api kompor dan segera duduk di depan Samantha. "Sam, dengarkan aku baik-baik. Menurutku John pria yang baik dan dia sangat serius denganmu." "Kenapa Bibi berkata begitu?" Samantha hanya diam mendengarnya dan tampak berpikir. "Sam, kenapa kau ragu?" tanya Anne kemudian. "Kau bodoh, kenapa tidak kau tanyakan langsung padanya?" Samantha menggeleng, mana mungkin dia menanyakan hal itu? "Bukankah kau bilang ingin mencari pria yang bisa menerima Edward?" Samantha mulai memandangi Anne dengan serius. "Aku lihat waktu itu di pantai dan maaf, tadi aku mengejar Edward dan masuk ke dalam kamarmu," kata Anne dengan tidak enak hati. Wajah Samantha langsung merona, malu karena Anne melihat mereka. Anne segera bangkit berdiri, menyalakan api kompor kembali untuk membuat sarapan yang tertunda. Samantha melihat air yang berada di dalam gelas yang dipegangnya. Dia sedang memikirkan apa yang sedang dikatakan oleh Anne. "Auntie, apa menurutmu hubungan kami akan berhasil?" tanyanya. Tapi semenjak John hadir, hidupnya berubah drastis karena pria gila itu. "Edward, apa yang kau bicarakan?" Samantha menghampiri mereka dan duduk di sisi ranjang. "Mommy, Daddy bilang mau mengajakku naik pesawat terbang," jawab Edward dengan gembira. Samantha mengangkat Edward dan mendudukkannya di atas pangkuannya. "Benarkah? Apa Mommy boleh ikut?" tanyanya. "Tentu saja Mom, aku akan jadi pilot dan membawa Mommy keliling dunia." "Pilot? Sayang, Mommy akan menantikannya." "Daddy," panggilan Edward membuyarkan lamunannya. "Bolehkah aku mengajak Auntie Anne?" tanyanya. "Kau mau mengajak Auntie kemana sayang?" Anne muncul dari balik daun pintu yang terbuka. Edward segera turun dari pangkuan Samantha dan berlari menghampiri Anne. "Auntie, aku ingin menjadi pilot. Apakah Bibi mau ikut denganku keliling dunia?" tanyanya dengan gembira. "Tentu, tapi sekarang, pilot kecil harus mandi dulu." Anne membawa Edward dan menutup pintu kamar itu. Samantha tersenyum melihat kepergian Edward karena Edward terlihat bahagia semenjak kedatangan John kembali. "Baby, apa yang kau pikirkan?" John menarik Samantha sehingga wanita itu bersandar di dadanya. "Tidak, aku hanya senang melihat Edward begitu bahagia." "Kau benar, aku sangat ingin menendang ibu yang telah membuangnya. Katakan padaku jika kau ingin menendangnya, aku akan membantumu dengan senang hati." Samantha membalikkan tubuhnya dan menatap John dengan lekat. "Terima kasih John, kau telah memberikan sedikit kebahagiaan untuknya." "Apa yang kau katakan? Sedikit?"
Aku akan memberikan banyak kebahagiaan untuknya dan untukmu. Samantha tersenyum, perkataan Anne kembali terngiang di kepalanya. John, aku telah memikirkannya. Apa? Aku akan menjalani hubungan serius denganmu. John terbelalak kaget. Ada apa dengan Samantha hari ini? Are you serious? Samantha mengangguk dan tersipu malu. Oh baby, aku benar senang mendengarnya. Tapi ingat, tidak ada perselingkuhan. Jika kau menyukai wanita lain di kemudian hari, tinggalkan aku baik, pinta Samantha. Tidak akan sayang, tidak akan pernah. John memeluk Samantha dengan erat, dia begitu senang mendengarnya. Samantha tersenyum di dalam pelukan John, apa keputusannya sudah benar? Samantha mengangkat kepalanya menatap John dengan lekat, kemudian Samantha mendekatkan wajahnya ke wajah John dan mulai berbisik di telinga pria itu. John, John, yes baby, apa yang kau inginkan? Tanyanya. Apa kau mau sebuah ciuman dariku? Samantha balik bertanya. Yes baby, of course Iwan. Samantha melebarkan senyumnya dan meniup telinga John. John menahan nafasnya, ingin rasanya dia membalikkan keadaan itu, tapi dia ingin melihat apa yang ingin Samantha lakukan. Bersiaplah, Samantha, akan aku balas kau, teriak John di dalam kamar. Sylvia segera berjalan menuju ruangan kakaknya, dia tahu, pria itu pasti ada di sana. Sylvia masuk ke dalam ruangan itu dan kaget saat melihat tampang John yang terlihat mengerikan. Bahkan saat ini Samantha tidak mau menemuinya dan mengunci pintu ruangannya. John benar kesal, ingin rasanya menghukum Samantha tapi dia tidak bisa. Samantha begitu cerdik menyembunyikan diri dan melarikan diri darinya. Kak, ada apa denganmu? Tanya Sylvia penasaran. Sylvia, untuk apa kau kemari? Tanyanya pula dengan malas. Aku ingin bermain, main saja. Sylvia mengedarkan pandangannya, mencari wanita yang diceritakan oleh ayahnya. Kak, di mana wanita itu? Tanya Sylvia lagi. Siapa? Stella? Bukan. Di mana calon kakak iparku? Dari mana kau tahu dia ada di sini? Tentu saja dari Daddy, aku sangat ingin menemuinya, kata Sylvia penuh semangat. Calon kakak iparmu sedang menyembunyikan diri, jawab John pula. Apa yang kakak lakukan sampai dia ketakutan begitu? Tanya Sylvia heran. Tidak ada. Sylvia tersenyum dan menghampiri kakaknya. Kak, aku sedang bosan. Boleh aku meminjamnya sebentar? Tanyanya. John memperhatikan adiknya itu dengan serius. Tapi kemudian pria itu menarik bibirnya dan tersenyum dengan usil. Sylvia, hari ini ajaklah dia bermain. Main sampai kau puas tapi ingat jangan keterlaluan. John mengeluarkan sebuah kartu dan melemparkannya di atas meja sedangkan Sylvia tersenyum dan mengambil kartu itu. Kakak tenang saja, aku hanya akan mengisenginya sedikit, katanya dengan gembira. John memang sudah mengetuk pintu ruangannya berkali-kali, tapi dia tidak peduli. Siapa suruh John selalu mengusilinya? Samantha membuka pintu itu dan tampak seorang wanita cantik berwajah oriental dan bermata biru sedang tersenyum manis padanya. Apa kau Samantha? Tanya wanita itu. Ya, jawab Samantha. Aku Sylvia Smith. Smith, kau saudara John? Tanyanya. Sylvia mengangguk dan tersenyum padanya. Kakak bilang kau bisa menemaniku jalan, kata Sylvia. Apa dia bilang begitu? Benar. Samantha berpikir sejenak, akan lebih baik mengikuti Sylvia daripada seharian menyembunyikan diri di ruangan itu. Baiklah kalau begitu, jawabnya. Samantha mengambil tasnya dan mengikuti Sylvia. Sylvia menggandeng tangannya dan mereka berjalan keluar dari tempat itu dengan akrab. Saat mereka hendak masuk ke dalam mobil, seorang wanita berjalan tidak jauh dari mereka dan tanpa sengaja melihat ke arah mereka.
Stella yang baru saja tiba sangat kaget saat melihat Sylvia menggandeng seorang wanita yang dia kenal, wanita yang menyembunyikan anaknya. Stella menggenggam tangannya dengan erat, padahal tujuannya hari ini untuk menemui John karena diminta oleh ayahnya. Tapi wanita itu, haruskah dia mengikutinya? Stella mengurungkan niatnya, menemui John sangatlah penting karena perusahaan ayahnya tiba-tiba mengalami kondisi kritis. Wanita itu segera masuk ke dalam tempat itu untuk meminta maaf pada tunangannya, karena bisa dia tebak Johnlah yang melakukan semua itu. Dia sangat ketakutan saat melihat tampang John yang mengerikan dan melotot ke arahnya. Suasana hati John yang sudah buruk semakin buruk saat melihat Stella masuk ke dalam ruangannya. "Honey, aku mau minta maaf." Stella memberanikan diri berbicara pada pria itu. "Untuk apa? Honey, aku yang salah. Kenapa kau membuat perusahaan ayahku mengalami kritis? Aku sudah bilang, jangan berani melawanku dan berhenti memanggilku Honey," kata John dengan kesal. "Tidak. Aku tunanganmu, kenapa kau seperti ini padaku?" teriak Stella. "Stella, suasana hatiku sedang tidak baik. Sebaiknya kau pergi sekarang, asal kau tahu, kau bukan tunanganku lagi." Stella terbelalak kaget, apa maksud perkataan John? "Tidak, aku tidak mau, aku tetap ingin menjadi tunanganmu," teriak Stella kembali dengan histeris. Dia mulai menangis dan menyesali perbuatannya malam itu. "Terserah, kau bisa jadi tunanganku sampai kau tua," jawab John dengan malas. "Apa?" Stella tidak percaya mendengarnya. Dia bahkan rela membuang semuanya demi pria itu. Dia tidak terima tali pertunangan mereka diputus begitu saja oleh John. "John, kenapa kau begitu jahat? Aku rela melepaskan semuanya demi menjadi tunanganmu." "Apa yang kau lepaskan?" tanya John. Stella diam saja, tidak bisa menjawab pertanyaan John. Stella menggigit bibirnya, jadi selama ini John tidak pernah mencintainya. Wanita lain, jadi malam itu John tidak asal bicara. "John, jangan seperti ini," pinta Stella. "Jadi, harus bagaimana? Malam itu kau berani menjebakku dan tidak berpikir akan akibatnya." "Aku minta maaf. Aku maafkan, jadi selagi aku berbaik hati mau melepaskanmu dan ayahmu, maka sekarang keluar dari ruanganku dan jangan menggangguku lagi." Sementara itu Samantha, tidak perlu ditanya. Dia benar dikerjai oleh Sylvia habis-habisan. Mereka sudah masuk ke dalam semua butik yang mereka temui. Sylvia juga meminta Samantha mencoba semua pakaian yang dipilihnya. Samantha dengan terpaksa mengikuti perkataan Sylvia, dia juga diminta berjalan dengan baju yang dipakainya seperti seorang model. Samantha sangat kesal, dia berharap tidak akan bertemu lagi dengan anggota keluarga Smith lainnya. Saat itu bahkan Sylvia belum puas mengerjainya. Sylvia mengajak Samantha masuk ke dalam sebuah butik khusus pakaian pengantin. Samantha sedang berdiri di depan Sylvia dengan gaun pengantin yang dipilih wanita itu dengan keadaan lelah. "Sylvia, kenapa kau selalu memintaku mencoba pakaian yang kau pilih? Dan kenapa aku harus mencoba pakaian pengantin juga?" tanyanya. "Ini semua untuk calon kakak iparku," jawab Sylvia dengan santai. "Kakak ipar, kenapa kau tidak ajak orangnya langsung?" tanya Samantha. Samantha sangat kesal, dia pikir bisa melarikan diri dari John. Tapi ternyata, kenapa kedua orang ini begitu menyebalkan? "Jangan sampai aku bertemu dengan ibunya atau saudara lainnya kelak," kata Samantha dalam hati. Sylvia tersenyum padanya, memang sudah dia lakukan. Apa Samantha tidak sadar? "Cobalah yang lain, ini jelek," kata Sylvia. "Sylvia, aku benar lelah. Kakiku juga sudah sakit, bisa lain kali saja," pinta Samantha. "Oh please, aku hanya punya waktu hari ini." Sylvia memasang wajah memelas padanya. Samantha memejamkan matanya, tidak bisa menolak permintaan Sylvia. Jika Sylvia laki,
mungkin sudah dia pukul sedari tadi. Akhirnya dia mengikuti permintaan Sylvia untuk mencoba beberapa gaun yang dipilih olehnya dan setelah dirasa cukup, Sylvia menyudahi keisengannya. Hari itu Samantha pulang ke rumahnya dengan kaki pegal dan lelah yang luar biasa. Samantha pulang dan langsung tewas di atas tempat tidurnya, tidak sanggup lagi menggerakkan kakinya. Dia bahkan meminta Anne menginap untuk 1 malam karena dia tidak yakin bisa membawa Edward tidur. Dan saat malam John kembali ke apartemen Samantha dengan membawa beberapa paperback yang diberikan Sylvia. Pria itu masuk ke dalam kamar, tersenyum melihat Samantha yang sudah tidak sadarkan diri dan tidur karena kelelahan. Sepertinya Sylvia sudah sedikit kelewatan. Samantha terbangun dari tidurnya saat mendengar suara ponsel yang berbunyi dan dengan malas Samantha meraih ponsel itu dan melihatnya. Bukan ponselnya, melihat itu Samantha melemparkan ponsel itu dan kembali memejamkan matanya. Tapi kemudian Samantha menyadari sesuatu dan bangun dari tidurnya dengan cepat. Ponsel John, kenapa ada di sana? Samantha melihat ponsel itu kembali. Apa John lupa membawanya? Sambil merenggangkan otot tangannya Samantha berjalan ke arah kamar mandi, dia ingin berendam air hangat karena sudah lama tidak melakukannya. Samantha menutup pintu kamar mandinya dengan asal karena dia pikir tidak ada orang selain dirinya di sana. Dia tidak peduli John akan marah atau tidak, lagi pula semua yang dia alami gara-gara adiknya. Tanpa sadar, dia mulai tertidur di sana karena dia masih merasa lelah. Saat itu, John masuk ke dalam kamar dan mendapati Samantha sudah tidak ada di atas ranjang. John segera masuk ke dalam kamar mandi dan pada saat melihat Samantha tertidur di dalam bathtub, senyum John langsung mekar di wajahnya. John berjongkok di dekat Samantha dan mengusap wajahnya dengan lembut. "Baby, apa kau berencana tidur di sini seharian?" Samantha membuka matanya saat mendengar suara John, dia begitu kaget melihat John ada di sana. Kenapa bisa? Bagaimana John masuk ke dalam rumahnya? Dia melotot ke arah John sedangkan John hanya tersenyum dan mengusap pipinya kembali. "John, kenapa kau ada di sini?" teriaknya. "Baby, jangan tidur di sini, nanti kau masuk angin." "John, kenapa kau bisa masuk ke dalam rumahku? Bukankah kau meninggalkan kunci rumahmu untukku? Jangan bilang kau lupa sayang." Hah, Samantha merasa bodoh sekarang. Kenapa dia bisa lupa? "John, keluar sana. Aku sedang mandi," usirnya. "Ya, aku akan keluar tapi jangan terlalu lama, nanti kau bisa masuk angin." "Lama? Aku baru saja masuk," kata Samantha kesal. "Baby, aku sudah di sini memperhatikanmu selama 10 menit, apa kau baru saja masuk?" Perkataan John membuat wajah Samantha merah padam. 10 menit memperhatikannya dalam keadaan telanjang, yang benar saja. Samantha menceburkan kepalanya ke dalam air bathtub karena malu ternyata John melihatnya sedari tadi. "Sayang, tidak perlu malu. Bukankah aku sudah pernah melihatnya?" John melilitkan handuk di tubuh Samantha, membawa wanita itu dalam gendongannya dan membawanya keluar dari kamar mandi. Kenapa kalian berdua begitu menyebalkan?" kata Samantha kesal. "Kami berdua, sayang, apa Sylvia begitu keterlaluan menggodamu? Menurutmu, aku sangat berterima kasih berkatnya hariku sangat menyenangkan," sindirnya. "Baby, maafkanlah dia. Sylvia masih kekanakan," pintanya. Samantha memejamkan matanya, menikmati sentuhan tangan John di rambutnya. "Ya sudahlah," jawabnya. Sebenarnya dia sangat kesal dengan John dan juga Sylvia tapi dia sudah malas memperdebatkannya. "Baby." John menghentikan tangannya dan menarik Samantha hingga bersandar di dadanya. "Apa kau mencintaiku?" John mulai menunduk dan menciumi bahunya yang terbuka. Samantha mengangkat tangannya, memegangi kepala John dan membelai rambutnya. "Sayang,
Katakan kau cinta padaku, bisik John di telinganya. John mengangkat dagu Samantha dan menciumi bibirnya. Apa itu penting? Tanya Samantha. Of course baby. Samantha memalingkan wajahnya. Kenapa John sangat ingin mendengar cinta dari mulutnya? John menatapnya dengan lekat. Entah kenapa dia sangat ingin mendengar Samantha mengucapkan cinta untuknya. John segera menarik Samantha dan memeluknya dengan erat. Lupakan, aku tidak akan memaksamu. Aku akan menunggu sampai kau mengucapkan kata itu dari mulutmu, tapi ingat, jangan membuatku lama menunggu sayang. Samantha masih diam saja, dia sendiri belum begitu yakin dengan perasaan. Tapi dia merasa nyaman jika bersama dengan John. Apa ini bisa disebut cinta? John membaringkan Samantha di atas ranjang dan setelah itu John tidur di sisi Samantha dan memeluknya dengan erat. John, tidak ada. Apa sih? Jangan membuat orang penasaran, kata John kesal. Samantha membenamkan wajahnya di dada John sedang dia masih berusaha mencari jawaban di dalam hatinya. Apa dia mencintai John? John, oh baby, kau benar ingin bermain kata denganku. John mulai kesal. Samantha mengangkat tangannya dan menyentuh wajah John, kemudian Samantha mencium wajah pria itu dengan mesra. John, apa begitu penting pernyataan cinta dariku? Tanyanya. Mereka saling melemparkan tatapan. Samantha melihat mata John dalam dan dia tidak mendapati kebohongan di sana. John, perkataannya terhenti oleh dering ponsel yang dia lemparkan tadi di atas ranjang. Apa? Kau mau bilang apa? John sangat penasaran. Tunggu sebentar, aku jawab ponselku dulu. No baby, matikan ponselmu dan katakan kelanjutan ucapanmu tadi, kata John dengan tidak sabar. Samantha menjawab panggilan yang masuk itu dengan cepat. Aku dan ibumu sudah tiba di bandara, jadi katakan di mana rumahmu sekarang juga, kami akan ke sana. Samantha sangat kaget dan menahan nafasnya. Daddy, gumamnya dan dia merasa ini bukan hal yang bagus. Setelah mengatakan alamatnya Samantha segera turun dari atas ranjang dan berlari ke arah kamar mandi. Tidak lama kemudian Samantha keluar lagi dari kamar mandi dan mengambil bajunya dalam lemari. Baby, kenapa kau begitu panik? Tanyanya penasaran. Samantha tidak menjawab dan setelah memakai pakaiannya Samantha segera berlari keluar dari kamarnya. John benar penasaran dibuatnya, kenapa Samantha terlihat begitu panik. John menghampirinya dan memegang kedua bahu Samantha. Kenapa kau begitu panik? Apa terjadi sesuatu dengan Edward? Tanyanya sedangkan Samantha hanya menggeleng. Lalu, John tambah tidak mengerti. John, nanti kita bicarakan. Aku harus merapikan barang Edward terlebih dahulu. Tidak, katakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Samantha merapikan rambutnya. Kenapa John tidak membiarkannya merapikan barang Edward terlebih dahulu? Bagaimana jika nanti ayah dan ibunya tiba sudah berdiri di depan pintu rumahnya? John, ayah dan ibuku sedang menuju kemari, katanya. Ayah dan ibumu mau datang? Lalu kenapa kau begitu panik? Tanya John penasaran. John, bantulah aku, bawa Edward bersamamu. Kenapa? Aku belum mengatakan pada mereka jika aku mengadopsi Edward. Aku takut mereka akan melihat Edward dan akan salah paham, jelasnya. Baby, kau bisa mengatakan Edward itu anak kita. Samantha menatap John tidak percaya. Apa kau ingin melihat ayahku mati di sini? Kenapa? Aku belum pernah jadi orang tua, jadi mana aku tahu, jawab John asal. John, aku sedang tidak ingin bercanda, jadi tolong bawa Edward bersamamu. Nanti aku akan menceritakan hal ini pada kedua orang tuaku, pintanya. John menarik nafasnya sejenak. Kenapa Samantha menyembunyikan hal sebesar ini pada kedua orang tuanya? Oke, aku akan membawanya.
Samantha segera melepaskan diri dan kembali membereskan barang Edward. Setelah dirasa cukup, Samantha menutup koper itu dan memberikannya pada John. Ayahku mungkin tidak akan lama, aku benar-benar minta bantuanmu. Bawalah Edward beberapa hari dan setelah ayahku pergi, aku akan menjemputnya. John menarik tangan Samantha dan memeluknya. Bagaimana denganku? Apa kau akan menceritakan hubungan kita pada orang tuamu? Tanyanya. Aku pasti akan mengatakannya. Aku akan mengatakan hubungan kita pada ayahku supaya dia membatalkan tujuannya. Tujuan? Memangnya apa tujuan ayahmu? John, aku tidak punya waktu lagi untuk menjelaskannya. Sebentar lagi Edward pulang, tolong kau jemputlah dia. Baiklah. Tapi setelah ini kau harus menceritakan tujuan ayahmu. John memegang pipi Samantha dan menciumnya. Setelah itu John keluar dari apartemen Samantha untuk menjemput Edward dan membawanya. Selama menunggu lift, John memainkan ponselnya untuk menghubungi Billy. Saat itu lift lain terbuka dan tampak sepasang suami istri keluar dari sana. John memperhatikan mereka, Alex Jackson dan istrinya. Mereka keluar dari dalam sana tanpa melihat dirinya. Samantha segera berlari keluar saat mendengar ketukan dari arah pintu, itu pasti ayah dan ibunya yang datang. Samantha membuka pintu itu dan tampak gembira melihat kedua orang tuanya. Mom, Dad. Samantha memeluk kedua orang tuanya satu persatu, mencium pipinya dan mengajak mereka masuk ke dalam. Alex Jackson mengedarkan pandangannya melihat apartemen tempat tinggal putrinya. Apa kau tinggal sendiri? Tanyanya. Of course Dad. Memangnya kau pikir aku tinggal dengan siapa? Tanyanya. Mana pacar yang kau ceritakan itu? Tanyanya tanpa basa-basi. Dad, kau baru tiba, kenapa harus bertanya hal ini terlebih dahulu? Alex duduk di atas sofa dan menatap putrinya dengan lekat. Kau tahu bukan tujuan kami kemari? Samantha menarik nafasnya dengan berat, bisa dia tebak, pasti masalah perjodohan lagi. Dad, asal kau tahu, aku tidak mau dijodohkan, tolaknya. Samantha, kau tidak bisa menolak kali ini. Jangan membuatku lebih malu daripada ini, malam ini kau harus menemui calon tunanganmu.